selamat datang di Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Jakarta. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai tipe data, variabel, dan operator. Mungkin pertama-tama saya akan menyinggung sedikit mengenai identifier, di mana bisa juga disebut sebagai nama pengenal. Nah, nama-nama identifier ini ditentukan sendiri oleh pembuat program atau kita sebagai programmernya. Jadi kita bebas untuk menentukan nama pada variabel, konstanta, fungsi ataupun label. Tapi dengan ketentuan-ketentuan di mana harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Yang kedua dapat diikuti oleh huruf atau garis bawah atau angka. Bersifat case sensitif, di mana huruf besar dan huruf kecil itu berbeda, sehingga apabila ada dua variabel yang memiliki perbedaan huruf besar dan huruf kecilnya, maka itu akan dinyatakan sebagai variabel yang berbeda. Yang terakhir, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword. Nah, keyword ini nanti akan saya jabarkan di slide berikutnya. Nah, berikut ini contoh identifier yang benar. Pertama, mungkin luas segitiga, terus segitiga, bilangan underscore 1. Sementara itu untuk contoh identifier yang salah seperti 3 cm karena diawali dengan angka. Terus persegi panjang karena terdapat karakter tanda minus. Selanjutnya luas lingkaran terdapat karakter spasi. Jadi diupayakan untuk identifier itu tidak diawali dengan angka. Selanjutnya tidak terdapat karakter-karakter simbol seperti minus dan sebagainya seperti operator. Selanjutnya luas lingkaran. Contoh luas lingkaran ini jangan sampai ada identifier atau variabel yang memiliki spasi. Untuk variabelnya seperti ini diupayakan menggunakan underscore, jangan menggunakan spasi. Selanjutnya tipe data. Setiap program itu memiliki data dan setiap data itu memiliki tipe data tertentu. Nah, pada pemrograman bahasa C sendiri terdapat dua kelompok besar tipe data. Yang pertama yaitu integral types, di mana itu terdiri dari char, short, integer, dan long. Selanjutnya adalah integral non-integral types, di mana itu bertipe float dan double. Baiklah, ini adalah contoh-contoh dari tipe data. Yang pertama bisa kita lihat adalah char or sign char, di mana range-nya minus 128 sampai 127. Untuk unsigned char, range-nya 0 sampai 255. Integer atau sign integer, minus 32768 sampai ke 32767. Unsigned integer, 0 sampai 65535. Short integer atau sing short integer, minus 128 sampai 127. Untuk unsigned short integer 0 sampai 255. Long minus 214748368 sampai 214748367. Untuk assign long integer 0 sampai 4294967295 dan seterusnya. Ini bisa kalian lihat untuk tipe data, range, dan keywordnya. Selanjutnya variabel. Dalam pemrograman digunakan untuk menyimpan suatu nilai tertentu, di mana nilai-nilai tersebut dapat berubah. Untuk setiap variabel itu harus memiliki tipe data yang bertipe sama dengan tipe variabel. Jadi tipe data untuk variabel itu harus sama. Jadi misalkan kalian tipe datanya integer, maka data yang kalian simpan ke dalam variabel tersebut harus berupa integer juga. Dan setiap variabel memiliki nama. Selanjutnya untuk pemisahan pendeklarasian variabel bisa kita gunakan tanda koma. Ini contoh untuk variabel di mana kita menggunakan integer jumlah. Di mana integer jumlah ini adalah variabel dengan nama jumlah bertipe data integer. Selanjutnya ada juga tipe data float dengan nama variabelnya harga per unit, harga underscore per underscore unit, dan total underscore biaya, di mana saat kita mendeklarasikan variabel ini dia memiliki dua variabel. Yang pertama variabel harga per unit, yang kedua variabel total biaya.
Cara pemisahannya, cara pendeklarasiannya bagaimana untuk memisahkan sebuah variabel? Kita bisa menggunakan tanda koma. Dan ini tipe datanya adalah float. Sehingga untuk harga per unit dan total biaya, untuk datanya kita hanya boleh memasukkan tipe data berbilangan atau tipe data pecahan. Sedangkan untuk jumlah, karena tipe datanya integer, kita hanya boleh memasukkan tipe data bilangan bulat. Untuk variabel sendiri terdiri atas satu atau lebih karakter, dimulai dengan huruf dan dapat diikuti dengan alfanumerik atau underscore. Selanjutnya dapat dimulai dengan underscore, tetapi untuk variabel yang dimulai dengan underscore itu biasanya digunakan pada library C. Nah, di sini adalah beberapa kata kunci atau keyword yang saya jelaskan pada slide pertama tadi. Ini terdapat 32 kata kunci di dalam bahasa C, yang dimana kita tidak boleh menggunakan kata kunci ini sebagai nama dari variabel. Yang pertama auto, double, integer, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, type def, dan sebagainya. Bisa kalian lihat di sini untuk tipe data, untuk kata kunci atau keyword yang tidak bisa kita gunakan sebagai nama untuk variabel. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, nama variabel dalam bahasa C itu bersifat case sensitif. Contohnya seperti yang ini. Kita memiliki dua variabel yang bernama sama nama, tapi yang membedakannya adalah huruf besar dan huruf kecil pada huruf awalannya. Nah, untuk dua variabel ini akan dianggap berbeda, di mana nama ini memiliki memori penyimpanan sendiri dan char nama ini juga memiliki memori penyimpanan sendiri. Dengan kata lain, dia kalau dalam bahasa awamnya mungkin dia adalah orang yang berbeda dan memiliki kamar atau tempat tidur yang berbeda, seperti itu. Jadi nama punya sendiri dan yang satu ini juga punya sendiri. Nah, variabel itu yang akan digunakan dalam program C itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh untuk pendeklarasian variabel. Misalkan kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, maka pertama kita tentukan tipe datanya. Di sini kita menggunakan integer. Selanjutnya variabelnya apa saja? Pertama kita buat variabel A. Selanjutnya kita buat variabel kedua, variabel B dengan variabel ketiga, variabel C dengan menggunakan koma sebagai pemisahnya. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat sebuah variabel, namun kita inisialisasi variabel tersebut, caranya seperti ini. Pertama kita tentukan tipe datanya, selanjutnya nama variabel dan apa nilainya atau datanya. Di sini A sama dengan 15, B sama dengan 7, C sama dengan 0, di mana A, B, dan C itu adalah variabel, 15, 7, dan 0 itu adalah datanya. Apa perbedaan dari yang saat kita deklarasi ini variabel dengan inisialisasi dengan ketika kita deklarasi variabel tanpa inisialisasi, ketika kita tidak menginisialisasikan nilai saat kita melakukan deklarasi pada variabel, maka nilai pada variabel tersebut masih kosong atau nol. Jadi dia hanya mengalokasikan sebuah memori penyimpanan saja. Tapi ketika kita mendeklarasikan dan kita juga menginisialisasi variabel tersebut, maka dia akan menyiapkan sebuah memori. Dan di dalam memori tersebut sudah terdapat inisialisasi nilai awal atau data awalnya. Contohnya di sini A, dia menyiapkan memori, terus memori tersebut diisi dengan data 15 seperti itu. Selanjutnya konstanta. Nah, untuk konstanta ini sedikit berbeda dengan variabel, di mana kita tetap membuat sebuah variabel di sini, tapi variabelnya bersifat konstanta atau tidak bisa berubah. Contohnya di sini pada saat kita mendeklarasikan sebuah variabel m dengan tipe data integer, kita buat di sini const untuk menentukan kalau tipe untuk variabel ini bersifat konstanta. Maka M ini akan bersifat 8, sehingga ketika dalam proses pemrograman, M ini tidak bisa diubah, atau dia hanya memiliki akses untuk membaca saja, tanpa ada akses untuk mengedit atau write. Jadi dia cuma punya akses read, tidak memiliki akses write. Nah, berbeda dengan variabel, untuk variabel ini dia punya akses yang namanya read and write. Jadi dia bisa membaca data dan juga bisa mengubah datanya. Sedangkan untuk konstanta dia hanya bisa membaca data tanpa bisa mengubah
datanya. Jadi kita deklarasikan ini di awal untuk konstanta ini. Selanjutnya cara kedua kita bisa menggunakan pagar define pajak 0,05, di mana ini variabelnya pajak kita definisikan nilainya adalah 0,05 seperti itu. Selanjutnya fungsi printf. Nah, pada fungsi printf ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada pertemuan pertama kita sudah menggunakan fungsi printf. Untuk apa? Untuk menampilkan sebuah tulisan hello world seperti itu. Tapi itu hanya sebuah tulisan saja. Nah, pada pertemuan ini bagaimana cara kita menampilkan sebuah variabel yang telah kita buat. Misalkan kita ada variabel A dengan nilai 5. Bagaimana cara kita menampilkan variabel tersebut menggunakan fungsi printf ini? Nah, untuk bentuk umumnya kita bisa menggunakan printf string control, argumen 1, argumen 2, di mana argumen 1, argumen 2 ini adalah variabelnya sendiri, variabel atau konstanta yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya untuk string control, ini berupa keterangan beserta penentuan format seperti %d atau %f, di mana %d ini untuk integer dan %f ini untuk float. Seperti itu. Untuk string control, nanti akan kita lihat di slide berikutnya apa saja tipe-tipe dari string control tersebut. Nah, di sini adalah string control atau kode format. Nah, pada kode format ini, di sini misalkan kita punya tipe data char. Nah, untuk kode formatnya adalah %c, di mana dia akan menampilkan atau membaca sebuah karakter. Untuk string, kita bisa menggunakan %s untuk membaca variabel string. Integer, %d, unsigned integer, %u. Nah, untuk short integer atau signed short integer, kita bisa menggunakan %hd, unsigned short integer, %hu. Long integer atau sign long integer, kita menggunakan %ld, L kecil, D. Untuk unsigned long integer, kita menggunakan %lu. Float, %f, double, %lf. Sedangkan untuk long double, kita menggunakan %l besar, f. Untuk sebagai kode format atau string controlnya. Jadi misalkan kita punya tipe data A. Kita balik lagi ke fungsi printf ini. Misalkan kita punya tipe data A nilainya 15. Maka bagaimana cara kita menampilkan pada konsol angka 15 variabel tersebut atau datanya 15 pada konsol. Caranya kita buat di sini misalkan tipe data ini integer, berarti kita menggunakan %d untuk string control. Selanjutnya koma, argumennya apa? Argumennya ada variabel, nama variabelnya A. Berarti printf %d di dalam tanda kutip koma A kurung tutup titik koma. Nah, itu akan menghasilkan menampilkan data dari variabel A tersebut pada konsol kalian. Nah, di sini contoh printf. Misalkan di sini ketika ini kita menggunakan printf hello world, ini seperti yang sudah kita gunakan pada pertemuan pertama, akan menampilkan hello world pada konsol. Nah, untuk ini printf, nilai variabel x adalah %d, x. Misalkan x ini nilainya adalah 15. Maka ketika kita tampil gunakan statement ini, maka akan muncul di konsol kalian nilai variabel x adalah 15, seperti itu. Dia akan menampung nilai x itu di %d ini. Ya, selanjutnya %f, jumlah %d ditambah %d adalah %d. Nah, misalkan di sini A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan berapa? C sama dengan A tambah B. Maka dia akan menampilkan jumlah 1 tambah 1 adalah 2, di mana dia akan membaca dari kiri ke kanan. %d ini yang pertama adalah A, yang %d kedua adalah B, %d ketiga adalah C. Dia mengikuti urutan dari argumen kalian yang kalian tuliskan di sini untuk %d, %d-nya. Selanjutnya fungsi scanf. Ini hampir sama seperti fungsi printf. Namun untuk fungsi scanf ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data yang dimasukkan dari keyboard. Jadi ini adalah fungsi untuk melakukan inputan data dari keyboard. Ya, misalkan kita mau menginput data, misalkan kita mau memasukkan data A. Biasanya kan kalau kita di dalam kode program, kita hanya menuliskan A sama dengan 15. Nah, misalkan ini kita mau memasukkan data A itu secara random, bebas dari pengguna aplikasi tersebut, maka bisa kita gunakan scanf ini.
Jadi misalkan kita gunakan scanf, di sini contohnya, masukkan jari-jari lingkaran, nanti akan muncul ke konsol kalian statement masukkan jari-jari lingkaran sama dengan. Nah, pada saat kita buat statement scanf, %f, dan jari ini, maka kita akan memasukkan nilainya di keyboard. Dari keyboard kita angkanya berapa. Ya, untuk memasukkan angka itu bebas untuk kita memasukkannya, asalkan masih di range float ini, sesuai dengan range dari tipe data float ini. Ya. Nah, di sini untuk scanf itu strukturnya seperti ini. Scanf, tanda kutip, string control, tanda kutip, koma. Di perbedaannya dengan fungsi printf itu, kalau printf tanpa ada simbol dan ini. Untuk scanf dia menggunakan simbol dan. Jadi simbol dan variabel 1, simbol dan variabel 2 dan seterusnya. Jadi simbol dan variabelnya apa, simbol dan dari variabelnya apa. Contohnya di sini kita punya variabel jari-jari. Bagaimana cara kita memasukkan jari ini untuk dari inputan keyboard? Caranya scanf, %f. Kenapa %f? Karena tipe data jari ini adalah float. Jadi kita menggunakan %f, dan tambahkan simbol dan, lalu masukkan variabelnya. Variabelnya adalah jari, seperti itu. Selanjutnya operator pada bahasa pemrograman C. Nah, untuk operator pada bahasa pemrograman C itu terdapat ada 6 operator. Yang pertama operator aritmatika, operator logika, relasional dan kesamaan, operator penugasan, operator assignment, operator increment dan decrement. Selanjutnya operator bitwise. Untuk operator aritmatika, program komputer banyak melakukan perhitungan aritmatika yang terdiri dari operator tambah, kurang, kali, bagi, dan mod. Ini adalah mod, ya, operator mod. Nah, dan ada sebuah yang namanya operan. Nah, apa itu operator, apa itu operan? Misalkan kalian punya statement aritmatika 5 tambah 5. Nah, yang mana yang merupakan operator? Merupakan operator adalah tanda tambahnya, berarti tanda plus, minus, bintang, bagi, dan mod itu adalah operator. Nah, yang mana operannya? Operan itu adalah bilangannya. 5 dan 5 itu adalah bilangan. Misalkan 5 tambah 10 berarti operannya adalah 5 dan 10. Misalkan 2 tambah 1 berarti operannya 2 dan 1. Nah, untuk sama seperti saat kita belajar matematika, tanda kurung itu digunakan untuk memberikan peringkat lebih tinggi pada saat proses pengelolaan. Nah, kan misalkan dalam proses aritmatika itu yang akan diproses duluan adalah kali bagi mod, setelah itu tambah dan kurang kan. Nah, misalkan kita ingin melakukan operasi penambahan dulu baru pengalian. Kalau kita tidak gunakan tanda kurung ini, maka dia akan melakukan perkalian A dan B, baru D dan C baru ditambahkan dengan C. Tapi ketika kita buat menggunakan tanda kurung, maka dia akan memiliki prioritas di sini. Berarti B dan C ini akan ditambahkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan A. B minus C ini akan dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikalikan dan D, dan seterusnya ditambahkan, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam operator itu diproses terlebih dahulu bergantung pada dua hal. Yang pertama, precedence dan associativity. Nah, untuk precedence sendiri digunakan untuk menentukan urutan operasi dari operator-operator dalam ekspresi majemuk yang saya katakan tadi, yang akan diproses lebih dahulu dari operator ini adalah ada urutannya. Yang pertama, kali, bagi, selanjutnya mod, baru setelah itu tambah dan bintang. Nah, selanjutnya associativity digunakan untuk menentukan arah evaluasi dari operator. Misalkan kalian punya A tambah B dikurang C, maka yang akan diproses terlebih dahulu yang mana? Karena dia memiliki operator yang setara. Tambah dan kurang itu setara, operator yang akan dilakukan memiliki level yang sama. Maka yang mana yang terlebih dahulu diproses ketika kalian melakukan A tambah B kurang C? Maka operator yang pertama kali diproses adalah proses operator tambah, baru operator kurang, karena dia akan diproses dari kiri ke kanan. Jadi tambah dulu, kan tadi A tambah B kurang C, berarti proses tambah dulu baru proses kurang. Seperti itu. Nah, ini adalah operator-operator aritmatika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo. Untuk operatornya sendiri di dalam bahasa pemrograman sendiri simbolnya seperti ini.
Nah, untuk ekspresi aljabar mungkin A tambah B, B kurang C, 5C, A titik 2B itu adalah pembagian, A mod B itu adalah ekspresi aljabarnya. Untuk ekspresi pada bahasa C, A tambah 5, B kurang 5, B bintang C, 5 bintang C, A garis miring B untuk pembagian, A persen B untuk modulo. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya kita memiliki ekspresi aritmatika seperti ini, ekspresi aljabar seperti ini, maka bagaimana cara kita menulisnya pada kode pemrograman? Nah, caranya untuk kode pemrograman kita tulis seperti ini, M sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C tambah D tambah E, kurung tutup dibagi 5. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak menggunakan tanda kurung pada saat kita menulis kode programnya, maka yang akan dilakukan adalah E dibagi 5 dulu baru dijumlahkan dengan yang lainnya. Nah, ini bisa kalian coba di kode program kalian dan yang nanti akan kita coba saat kita pertemuan di Google Meet pada hari perkuliahannya. Ya. Nah, selanjutnya operasi logika, relasional dan kesamaan. Nah, operator logika, relasional dan kesamaan ini hanya menghasilkan dua buah nilai, yaitu salah dan benar, di mana kalau salah nilainya adalah false. Nah, dalam bahasa C akan diberikan nilai 0, sedangkan kalau benar dia adalah true. Dalam bahasa C bernilai tidak sama dengan 0. Nah, di sini adalah untuk misalkan kesamaan menggunakan operator sama dengan X sama dengan Y. Artinya apakah X sama dengan Y? X tanda seru sama dengan Y. Itu memiliki arti apakah X tidak sama dengan Y. Ya, ini untuk operator bahasa C-nya. Ini untuk aljabarnya, bentuk aljabarnya. Nah, misalkan untuk logika, X siku, kurung siku ke kanan, nah, itu artinya apakah X lebih besar dari Y. Untuk X kurung siku ke kiri, apakah itu lebih kecil dari X, lebih kecil daripada Y, dan seterusnya. Ini untuk lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, untuk relasional, nanti akan dilihat menggunakan misalkan irisan. Irisan itu pada operator C menggunakan simbol dan 2 kali. Ya, jadi misalkan X lebih dari 0 dan X kurang dari 3, itu artinya X lebih dari 0, irisan dari X kurang dari 3, seperti itu. Untuk union, dia menggunakan tanda garis 2, seperti ini, di keyboard kalian. Nah, ini itu untuk tanda union. Ini adalah negasi, atau tidak sama dengan. Misalkan ini X lebih dari 0, berarti tidak sama dengan, berarti X tidak lebih besar dari 0. Ini kan statementnya X lebih besar dari 0. Ketika kita gunakan negasi berarti X tidak lebih besar daripada 0, seperti itu. Ini bisa kalian baca sendiri. Ini sama seperti ketika kita operator-operator pada pelajaran matematika saat kita bersekolah di sekolah menengah atas. Ya. Nah, perbedaan hanya di bagaimana cara kita mengekspresikan operator tersebut ke dalam bahasa C-nya. Nah, ini adalah operator C-nya untuk aljabar ini. Dan nanti dia akan menghasilkan false atau true nilainya. Jadi apakah X sama dengan Y? Hasilnya hanya ada dua. False, true, benar atau tidak. Jadi kalau false dia diberi nilai 0, kalau true dia tidak diberi nilai tidak sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan operator logika dalam bahasa C. Di mana kita misalkan contoh, kita deklarasikan dulu sebuah variabel dengan inisialisasi nilai. Pertama kita buat tipe datanya integer, variabelnya A sama dengan 5 datanya. B sama dengan 3, di mana B adalah A dan B adalah variabel. 5 dan 3 itu adalah datanya berapa? Datanya ya, berupa bilangan integer atau bilangan bulat. Nah, ini kita printf apakah persen D lebih besar dari persen D. Nah, persen D yang pertama ini melambangkan apakah A lebih besar dari persen D kedua adalah B. Ya. Jadi ini kita menggunakan statement if else atau kondisi, statement kondisi. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini misalkan if A lebih besar dari B, maka dia akan menampilkan di konsol ya. Selain itu, maka dia akan menampilkan tidak pada konsol. Nah, ini adalah cara penggunaan untuk operator logika A lebih besar daripada B. Ya, seperti itu untuk penggunaan operator logika yang nanti kita coba
saat pertemuan Google Meeting. Langsung kita coba di dev C++ yang sudah kalian install pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini operator penugasan. Nah, operator penugasan itu kita gunakan simbol sama dengan, ya. Nah, ini contohnya, misalkan ini A sama dengan B, di mana kiri dari operator penugasan itu haruslah suatu value dan tipe dari hasil adalah tipe dari operan sebelah kirinya, seperti itu. A sama dengan 5, berarti A, variabel A berisi 5. B sama dengan A sama dengan 10, berarti variabel B dan variabel A bernilai 10. C sama dengan C tambah 5, di mana C itu sama dengan variabel C, datanya berapa, ditambahkan dengan data 5, seperti itu. Nah, di sini untuk operator compound assignment. Nah, pernyataan dari contoh di atas, ya ini C sama dengan C plus 5. Yang sebelumnya ini kita ada memiliki statement C sama dengan C plus 5. Nah, pada operator compound assignment kita dapat menggunakan operator plus sama dengan untuk C tambah 5. C sama dengan C tambah 5. Ya, dapat kita sederhanakan menjadi C plus sama dengan 5. Di mana operator plus sama dengan ini digunakan untuk menyederhanakan yang disebut dengan compound assignment operator. Nah, contohnya seperti ini, misalkan C tambah sama dengan 5 itu artinya C sama dengan C plus 5. C garis miring sama dengan 5 itu artinya X sama dengan X per 5 atau X bagi 5, seperti itu. Ini cara menyingkat atau menyederhanakan operator, ya. Nah, selanjutnya operator increment dan decrement. Nah, di sini contohnya seperti ini, misalkan C sama dengan 5. Berarti C bernilai 5. Kalau kita buat C++ artinya C tetap bernilai 5. C++ tetap bernilai 5, sedangkan nilai C selanjutnya adalah 6. Ya. Ini C adalah plus C adalah C itu sendiri bernilai 7. Ya. Jadi ini sama seperti C sama dengan C tambah 1. Seperti itu. Misalkan awalnya 5 tambah 1 gitu. Ini plus C sama dengan C sama dengan C tambah 1, 5 tambah 1, seperti itu. Ya. Selanjutnya operator bitwise. Nah, pada semua data direpresentasikan di dalam komputer itu sebagai deretan digit, biner atau binary. Digit yang lebih sering disebut bit yang masing-masing bernilai 0 atau 1. Contohnya itu misalkan tipe data char kalau nggak salah itu memiliki 4 bit. Nah, di mana kita bedakan bit dan byte, ya. Satu byte itu sama dengan 8 bit. Misalkan untuk tipe data float. Float itu memiliki memori 8 bit. 1 byte atau 8 bit, ya. Jadi di dalamnya itu adalah angka 0 dan 1, bernilai 0 dan 1, seperti itu. Nah, untuk operator bitwise sendiri itu ada simbol dan. Ini untuk melakukan operator AND. Kalau tanda ini, simbol ini untuk melakukan OR terhadap 2 bit. Terus tanda siku ke atas ini untuk SOR terhadap 2 bit. Tanda siku ke kiri 2 kali untuk menggeser bit-bit ke kiri. Tanda siku ke 2 kali ke kanan untuk menggeser bit-bit ke kanan. Untuk tanda ini adalah untuk melakukan ones complement. Nah, ini nanti akan kita praktekkan di praktikum saat jam pelajaran melalui Google Meet. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan integer main, unsigned char sama A sama dengan 25, B sama dengan 40. Nanti kita lakukan operator bitewise, AND, OR, dan SOR. Nanti kita lihat hasilnya apa. Nanti akan kita coba pada praktikum. Dan kita lihat hasilnya apa. Dan bagaimana cara penggunaan operator AND, OR, dan SOR secara manual ketika kita menggunakan nilai bit, nilai biner, ya. Nah, mungkin sampai di situ aja untuk penjelasan mengenai materi hari ini sampai di operator bitewise. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan ketiga. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk melakukan pembelajarannya dan tetap belajar di sumber-sumber lain seperti Google dan lainnya masih banyak. Karena di sini kami hanya bisa menyampaikan secara terbatas. Tapi kalian bisa membaca untuk materi ini lebih jelas dan lebih ringkas, lebih banyak lagi di
platform lain seperti dari Google, nanti bisa kalian cek website-websitenya, bisa lakukan pembelajaran secara mandiri di sana. Ya, baiklah, saya ulangi lagi, saya ucapkan terima kasih.